Halo, selamat sore Pace-Pace. Salam jumpa dalam tayangan Infodigo edisi 19 Juni 2022. Rangkuman berita pilihan selama 2 pekan terakhir akan kami hadirkan. Bersama saya, Romana Agnes, inilah Infodigo selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul laksanakan peluncuran tahapan pemilihan umum tahun 2024 secara daring. Pemda, pemerintah daerah, untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan jajarannya. Peluncuran tahapan pemilu ini diikuti oleh seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Bovendigul yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Bovendigul. Dengan peluncuran tahapan pemilu ini, maka seluruh rangkaian pemilu tahun 2024 sudah dapat dilaksanakan. Saat ditemui di sela-sela peluncuran tahapan pemilu, Ketua KPU Kabupaten Bovendigul, Helda Ricarda Ambai mengatakan, dalam peluncuran tahapan pemilu ini dari KPU RI dan juga dari Presiden melalui Kemendagri menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu ada 3 hal penting, yaitu KPU adalah lembaga pelayanan di mana lembaga yang melayani baik itu peserta pemilu maupun melayani pemilihan, sehingga KPU diminta untuk melakukan pelayanan secara maksimal sesuai dengan asas tahapan pemilu, serta KPU dalam melaksanakan pemilu lebih efektif dalam penggunaan anggaran. Tekanan dari KPU Republik Indonesia dan juga dari Presiden melalui Mendagri bahwa penyelenggaraan ada 3 hal penting, yaitu yang pertama, KPU adalah lembaga pelayanan, lembaga yang melayani, baik itu melayani peserta pemilu maupun melayani pemilih, sehingga KPU diminta untuk melakukan pelayanan secara maksimal sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dan juga melalui pesan dari Pak Presiden lewat Kemendagri, lewat Pak Tito Karnavian menyampaikan bahwa KPU dalam melaksanakan ini lebih efektif dalam penggunaan anggaran. Ketua KPU juga menekankan kepada partai politik yang sudah terdaftar serta di KPU menyiapkan segala dokumen yang disiapkan dan juga bersama-sama membaca aturan untuk melihat kesiapan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang mana akan berjenjang, yaitu dari pendaftaran di KPU RI hingga verifikasi keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten. Ia juga berharap kepada peserta pemilih yang ada di Kabupaten Bovendigul yang sudah berumur 17 tahun dan belum terdaftar sebagai peserta pemilih, KPU RI telah meluncurkan aplikasi Lindungi Hak, sehingga masyarakat yang belum terdaftar dan telah memiliki KTP elektronik bisa mendaftarkan diri lewat aplikasi tersebut melalui handphone. Tim Liputan mengabarkan. Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bovendigul, Franciscus Asek, meminta Komisi Pemilihan Umum Bovendigul agar melaksanakan tahapan pemilu 2024 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Detail dan rapi, terutama penyiapan data pemilih, agar tidak menjadi perselisihan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bovendigul saat peluncuran tahapan pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bovendigul Franciscus Asek mengatakan terkait dengan peluncuran tahapan pemilu menandakan kepada Badan Pengawas bahwa tugas pengawasan oleh Bawaslu sudah dapat dilaksanakan sejak tahapan itu diluncurkan, karena pengawasan Bawaslu itu lebih fokus pada tahapan yang dilakukan oleh KPU. Itu menandakan kepada jajaran pengawas bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sudah dapat dilaksanakan sejak tahapan itu diluncurkan, karena pengawasan Bawaslu itu terfokus pada tahapan yang dilakukan oleh KPU.
Sehingga perlu kita ketahui bersama bahwa sejak hari ini tugas pengawasan yang menjadi kewenangan Bawaslu itu sudah boleh dapat dilaksanakan berdasarkan tahapan ditetapkan oleh KPU. Fransiskus juga mengatakan, berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan untuk bulan ini, tahapan yang diselenggarakan yaitu penyusunan program dan penganggaran, sehingga untuk di Bawaslu sendiri akan dilaksanakan secara internal dan berjenjang baik dari Bawaslu RI maupun sampai Bawaslu tingkat kota kabupaten. Ketua Bawaslu juga menambahkan hari pemungutan suara sebagaimana yang ditetapkan dalam PKPU nomor 3 ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Siapa yang akan berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara yaitu pemilih. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul bahwa pada pemilu 2019 lalu yang belum terdaftar sebagai pemilih, maka diharapkan untuk mendaftar diri di KPU sehingga pada pemilu 2024 nanti mempunyai hak pilih. Tim Liputan mengabarkan. Pace-mace, Infodigul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Tingkatkan kualitas data Aspak, Dinkes Bovendigul laksanakan pelatihan aplikasi Aspak. Puskesmas atau rumah sakit melakukan sampling sesuai dengan kaidah statistik. Guna meningkatkan kualitas data yang dihasilkan aplikasi sarana prasarana alat kesehatan atau Aspak di 20 puskesmas dan 2 rumah sakit Kabupaten Bovendigul sesuai standar Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul laksanakan pelatihan Aspak. Pelatihan ini dilaksanakan guna mengoptimalkan kualitas data SPA yang dihasilkan Aspak sehingga dapat mendukung pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di 20 puskesmas dan 2 rumah sakit agar sesuai standar Kemenkes. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh penanggung jawab aplikasi Aspak dari 20 puskesmas dan 2 rumah sakit yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Muniarti mengatakan karena kegiatan ini menggunakan aplikasi, jadi para penanggung jawab Aspak ini dapat memasukkan sarana prasarana alat kesehatan di puskesmas. Karena dengan memasukkan data sarana prasarana ke aplikasi Aspak ini menjadi acuan untuk di provinsi dan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan terbaru di puskesmas. Kegiatan ini kan menggunakan aplikasi, jadi kami berharap untuk penanggung jawab kegiatan Aspak ini itu bisa memasukkan data Askes, data sarana prasarana alat kesehatan yang terbaru sehingga itu bisa diupdate kembali dan itu menjadi acuan untuk di provinsi dan di pusat untuk pengadaan sarana kesehatan yang terbaru. Ketua Panitia Adolf Andatu mengatakan kegiatan ini adalah pelatihan Aspak bagi tenaga kesehatan dari 20 puskesmas serta 2 rumah sakit yaitu RSUD Tanah Merah dan RSB Mindip Tanah. Dan kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini merupakan pelatihan Aspak yaitu aplikasi yang untuk mengajukan sarana dan prasarana menunjang pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun RSUD dan RSB. Kegiatan hari ini adalah pelatihan bagi
20 puskesmas, kegiatan untuk 20 puskesmas dan 2 rumah sakit Berkira dan rumah sakit Tanah Merah, yang mana mereka mengikuti pelatihan ASPAK atau yang mana kita sarana prasarana alat di puskesmas dan rumah sakit yang diadakan pada hari ini. Adolf juga berharap kepada semua peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan baik, karena dengan aplikasi ASPAK ini dapat mendukung sarana dan prasarana di puskesmas. Tim Liputan mengabarkan. Tingkatkan pengetahuan terkait aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul laksanakan praktek lapangan di Puskesmas Tanah Merah. Tingkatkan pengetahuan terkait aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. ASPAK, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul laksanakan praktik lapangan di Puskesmas Tanah Merah. Kegiatan peningkatan pengetahuan terkait aplikasi sarana, prasarana, dan alat kesehatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pelatihan ASPAK sebelumnya. Pelatihan langsung di lapangan yaitu di Puskesmas Tanah Merah dan RSUD Bovendigul merupakan pelatihan praktek bagi seluruh pegawai penanggung jawab ASPAK yang ada di 20 puskesmas serta 2 rumah sakit yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Ditemui di sela-sela kegiatan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Adolf Andatu mengatakan, praktek di lapangan ini dilaksanakan supaya para pegawai puskesmas dan rumah sakit yang hadir pada kegiatan hari ini saat kembali ke puskesmas masing-masing, mereka dapat menata data ASPAK di tiap puskesmas dan rumah sakit. Karena ASPAK di tiap puskesmas dan rumah sakit harus sesuai standar Kemenkes, sehingga capaian program mereka meningkat. Kegiatan yang dilakukan hari ini di puskesmas itu kegiatan yang sudah mulai dengan materi sejak mulai tanggal 7 hari Selasa. Sekarang hari Kamis ini kita praktik lapangan, yang mana teman-teman yang dari semua puskesmas yang ada ikut kegiatan kemarin itu sekarang mereka praktik lapangan sehingga bisa kembali ke puskesmas mereka masing-masing untuk menata ASPAK mereka di sana. Sehingga puskesmas itu harus ASPAK-nya sesuai dengan standar Kemenkes, sehingga capaian program yang mereka juga akan meningkat. Adolf juga menambahkan dalam praktek ini, data yang diambil di puskesmas adalah data semua ruangan yang memiliki standar Kemenkes. Dalam hal ini, menguji alatnya masih baik atau tidak, jenis alatnya, merek alat, serta harga peralatan. Ia juga berharap kepada semua peserta tanggung jawab yang sudah diberikan sebagai penanggung jawab ASPAK agar melihat di tiap puskesmas masing-masing dan dilaporkan secara detail semua kebutuhan puskesmas, sehingga yang kurang bisa ditambah dan yang sudah ada dipertahankan. Tim Liputan mengabarkan. Kadis Kesehatan Kabupaten Bovendigul menutup kegiatan pelatihan ASPAK. Yang dihasilkan ASPAK. Setelah dilaksanakan selama 3 hari, pelatihan aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan ditutup oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kepada seluruh peserta pelatihan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini di puskesmas serta di rumah sakit masing-masing. Dalam arahannya, narasumber pelatihan ASPAK Melkianus Kiai mengatakan, untuk Kabupaten Bovendigul, secara khusus kita harus update data kita, input data, serta peran Panjankes, peran Dinas Kesehatan melakukan validasi, dan yang poin terakhir validasi alat kesehatan, dan itu Dinas harus merencanakan untuk kalibrasi karena berhubungan langsung dengan mutu pelayanan kepada pasien. Secara khusus untuk kita harus update data kita, input data kita, kemudian untuk peran dari Pasienkes, kemudian peran dari Dinas Kesehatan melakukan validasi, lalu kemudian terakhir tadi poin terakhir adalah terkait dengan kalibrasi alat kesehatan. Itu yang nanti dinas sudah harus mulai merencanakan bagaimana untuk melakukan kalibrasi karena berhubungan langsung dengan mutu pelayanan yang kita lakukan kepada pasien di masyarakat.
Ia juga berpesan untuk menjaga mutu sementara kita berproses semua. Kementerian sudah mengeluarkan surat edaran untuk semua Fasyankes harus segera mulai beroperasi untuk menjaga mutu dengan proses akreditasi Fasyankes baik puskesmas maupun rumah sakit karena standarisasi untuk perlengkapan aspek harus 60%. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Syaib mengatakan, apa yang telah kita lakukan semata-mata tujuan terakhir yang dapat dicapai adalah memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan kesehatan yang sudah baik dipertahankan dan yang belum baik berusaha untuk ditingkatkan. Tentunya semua komponen elemen harus ikut andil di dalamnya. Apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk ujungnya itu memperbaiki kualitas pelayanan. Itu tujuan akhir yang kita harus capai. Yang sudah baik, pelayanan kesehatan yang sudah baik, kita tetap pertahankan. Yang belum baik, kita berusaha tingkatkan. Tentunya semua komponen, semua elemen itu harus ikut andil di dalamnya. Syaib juga menghimbau kepada seluruh peserta agar tidak ada arogansi spesifikasi bahwa orang terpenting di puskesmas serta di dinas kesehatan, tetapi semuanya penting sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dalam rangka kita mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tim Liputan mengabarkan. Pace-mace, Infodigul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Wujudkan Kota Layak Anak, DP3A Bovendigul laksanakan workshop. Dalam mempersiapkan Bovendigul menuju Kota Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul laksanakan workshop pemetaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah atau gugus tugas. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gereja Betel Tanah Merah, Bovendigul dan dibuka oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Bovendigul Bidang Administrasi Umum, Marius Batarop. Workshop ini juga diikuti oleh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul serta stakeholder tim pemetaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah atau gugus tugas. Saya akan buka dengan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa dalam membacakan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Vera Melenia Resubun mengatakan, workshop ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya sejak terbentuk tim gugus tugas Kabupaten tahun 2019 yang lalu. Tim gugus tugas ini dibentuk dengan tujuan membantu proses percepatan menuju Kota Layak Anak dengan indikator yang harus dipenuhi sesuai amanah Permen nomor 12 tahun 2011, tetapi dari indikator Kota Layak Anak belum terpenuhi secara utuh. Dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kegiatan workshop ini adalah kegiatan yang kedua kalinya sejak terbentuknya tim gugus tugas Kabupaten tahun 2019 yang lalu. Tim gugus tugas ini dibentuk dengan tujuan membantu proses percepatan menuju Kota Layak Anak dengan indikator-indikator Kota Layak Anak yang harus dipenuhi sesuai amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011. Akan tetapi,
dari indikator-indikator kota layak anak tersebut belum terpenuhi secara utuh. Sementara itu, dalam membacakan sambutan Bupati Bovendigul, Asisten 3 Setda Bovendigul Bidang Administrasi Umum, Marius Batarok mengatakan, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kabupaten atau kota layak anak. Hadirin sekalian, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten atau kota layak anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kabupaten atau kota layak anak. Marius juga mengungkapkan demi mewujudkan Bovendigul menuju kabupaten layak anak, perlu adanya kerjasama antara lembaga pemerintah, daerah, pihak swasta dan masyarakat, serta komitmen bersama dan partisipasi secara menyeluruh dari seluruh stakeholder. Ia juga berharap dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian serta upaya konkret sekaligus menyamakan persepsi tentang kabupaten layak anak. Untuk kita mencapai kota layak anak, mungkin pengalaman empirik ya yang Ibu Tim Liputan mengabarkan. Menjalani. Tim gugus tugas dan stakeholder diminta mensukseskan Bovendigul sebagai kota layak anak. Hal tersebut dikatakan Asisten 3 saat menutup kegiatan workshop pemetaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah atau gugus tugas dalam mempersiapkan Bovendigul menuju kota layak anak agar mensukseskan Bovendigul menjadi kota layak anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam arahannya, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Bovendigul mengatakan, hari ini Kabupaten Bovendigul belum layak sebagai kota layak anak. Tetapi dengan pembekalan materi pada kegiatan workshop ini, gugus tugas, OPD, pemerintah serta pihak swasta yang hadir saat ini sudah mempunyai rencana serta program-program aksi ke depan untuk dibuat dalam mensukseskan Bovendigul menjadi kota layak anak. Hari ini kota Bovendigul belum layak. Tapi dengan pembekalan materi hari ini, sudah 2 hari melaksanakan kalian tidak percaya. Gugus tugas, semua OPD, semua baik pemerintah, swasta, banyak yang pasti sudah punya rencana program-program aksi yang akan dibuat untuk ke depan. Marius Batarok juga berharap kepada seluruh peserta, semoga dengan materi yang sudah diberikan serta program yang sudah disusun, harap berkomitmen bersama untuk dilaksanakan ke depannya. Sebab anak adalah generasi anak bangsa dan anugerah Tuhan, sehingga program ini harus dipandang serius. Sementara itu, narasumber dalam kegiatan workshop, Yosef Vince Wandosa mengatakan, kegiatan yang dibuat oleh DP3A sangat positif, karena ini merupakan tindak lanjut apa yang telah mereka buat di tahun 2019, yaitu mendorong serta mempersiapkan Kabupaten Bovendigul menjadi kota layak anak. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bovendigul di tahun 2022 ini sangat positif karena ini merupakan tindakan lanjutan dari apa yang telah mereka buat di tahun 2019, yaitu mendorong dan mempersiapkan Kabupaten Bovendigul menjadi kabupaten layak anak. Ia juga berharap semua masyarakat bersama pemerintah, pihak BUMN maupun BUMD mendukung kegiatan ini karena anak ini adalah amanat Tuhan, amanat dunia, dan juga amanat negara. Yosef Vince juga berpesan kepada seluruh peserta agar selalu proaktif terus bekerja bersama-sama, berkoordinasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka mempersiapkan Kabupaten Bovendigul menjadi kabupaten layak anak. Tim Liputan mengabarkan.
Pace-mace, tong ke berita lainnya. Guna menertibkan aset daerah, dalam hal ini kendaraan roda 4 dan roda 2, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bovendigul, bidang aset, melaksanakan pendataan kendaraan operasional OPD. Pendataan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 ini untuk menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dalam hal ini BPK Perwakilan Papua. Saat ditemui di sela-sela pendataan Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bovendigul, Alfonsius mengatakan, pendataan ini menindaklanjuti pemeriksaan rinci oleh pemeriksaan BPK Perwakilan Papua yang setiap tahun mereka lakukan untuk menelusuri kembali kepemilikan kendaraan oleh badan, dinas, kantor terkait atas kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masih beroperasional. Ini kita menindaklanjuti pemeriksaan rinci oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua yang setiap tahun mereka lakukan untuk menelusuri kembali kepemilikan oleh badan dinas kantor terkait kendaraan roda 2 dengan roda 4 yang masih beroperasional di sana. Alphonse juga menambahkan, cek fisik ini merupakan permintaan pemeriksa dan kami dari bidang aset memfasilitasi dengan menyediakan data tetapi tidak menutup kemungkinan pengguna adalah OPD, sehingga mereka juga harus melakukan cross-check dengan data yang kami punya, karena fisiknya masih beroperasional atau tidak, hanya OPD terkait yang tahu. Ia juga mengatakan, sejak Kabupaten Bovendigul berdiri, sampai sekarang usulan penghapusan belum dilakukan oleh badan dinas kantor, karena pemahaman terhadap kendaraan layak operasi dan tidak masih minim. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Syahib mengatakan, hal ini sangat bagus karena dalam rangka penertiban aset pemerintah, terutama yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, karena kita kelihatannya di daftar aset itu sangat banyak. Tetapi sesungguhnya, beberapa kendaraan kita, baik itu roda 4 maupun roda 2 dari tahun 2003, sudah tidak efektif, serta sudah banyak yang rusak, serta sulit diperbaiki. Ya, saya kira ini bagus ya, dalam rangka penertiban aset pemerintah yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, karena kita kelihatannya di daftar aset itu sangat banyak. Tapi sesungguhnya beberapa kendaraan kita, baik itu roda 4 maupun roda 2 sendiri, itu kan dari tahun-tahun 2003, malah ada yang sebelumnya. Dan itu sudah tidak efektif, banyak yang rusak dan sulit diperbaiki. Sehingga kalau menurut saya ketika penertiban ini dilakukan, yang pertama mungkin sesuai fungsinya, betul-betul kita memanfaatkan sesuai peruntukannya ya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi semata, sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing, karena ini kendaraan-kendaraan operasional. Syahib juga menambahkan ketika penertiban ini dilakukan, yang pertama sesuai fungsinya, kita harus memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi digunakan sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing, karena ini adalah kendaraan operasional. Dengan penertiban ini, pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, mungkin berupaya untuk balik nama kendaraan daripada membebani pajak daerah yang cukup besar, serta biaya operasional yang cukup tinggi. Tim Liputan mengabarkan. Pace-mace, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Umat Hindu Bovendigul melaksanakan ibadah Hari Galungan dengan hikmat. Walaupun umat Hindu yang minoritas sedikit, serta dengan tempat ibadah yang biasa,
Umat Hindu di perbatasan Iripinge, Kabupaten Bovendigul melaksanakan ibadah Hari Raya Galungan dengan hikmat dan damai di Pura Satyaloka. Hari Raya Galungan ini dirayakan oleh umat Hindu setiap 210 hari dengan menggunakan kalender Bali pada hari Buddha Kliwon Dungunan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Ibadah yang dilaksanakan di Pura Satyaloka ini diikuti oleh seluruh umat Hindu yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bovendigul, Imade Dharma mengatakan, Hari Raya Galungan merupakan hari raya kemenangan Dharma melawan Adidharma, yang artinya kebenaran dan tidak kebenaran. Dan semoga dengan Hari Raya Galungan ini membawa kita ke ketewase adinugraha Sang Widiwasa memberikan kita keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin. Terima kasih pada kesempatan pada pagi hari ini, tepat pada Hari Raya Galungan, kami merayakan Hari Galungan adalah merayakan Hari Raya kemenangan Dharma melawan Adharma yang artinya kebenaran dan ketidakbenaran, ya. Itu arti daripada kegiatan Hari Raya Galungan pada hari ini. Ia juga berharap kepada seluruh umat Hindu yang ada di Bovendigul agar meningkatkan kegiatan-kegiatan peribadahan serta selalu bersama-sama memberikan pendapat, bertukar pikiran untuk bisa melaksanakan hari-hari besar agama Hindu yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sebagai Ketua PHDI dan pemangku yang diberikan kepercayaan oleh umat Hindu di Bovendigul untuk memimpin peribadahan setiap hari besar, itu semua satu kehormatan baginya untuk memimpin peribadahan ini. Tim Liputan mengabarkan. Yayasan Anugerah Terindah melepaskan 66 siswa-siswi yang terdiri dari 29 siswa dan 37 siswi TKB angkatan ke-7 yang bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Bovendigul. Pelepasan siswa-siswi TKB Anugerah Terindah angkatan ke-7 adalah siswa-siswi yang aktif di sekolah, dan ini adalah kegiatan tahunan yang bertujuan melepas murid yang telah melakukan pendidikan di Sekolah Anugerah Terindah. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Anugerah Terindah, Franky Lande, mengatakan, Yayasan Anugerah Terindah telah berbadan hukum dan telah tercatat secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM RI, serta telah tercatat sebagai yayasan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dengan diterbitkannya nomor pokok Yayasan Pendidikan. Perlu diketahui bersama bahwa Yayasan Anugerah Terindah telah berbadan hukum dan tercatat resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kedua, Yayasan Anugerah Terindah telah tercatat sebagai yayasan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan diterbitkannya nomor pokok Yayasan Pendidikan NPWP. Artinya, Yayasan Anugerah Terindah diberikan kesempatan untuk boleh mengembangkan pendidikan dari yang paling rendah, PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Bahkan diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan Nasional boleh mengembangkan program-program pendidikan keterampilan khusus untuk berbagai kegiatan pengembangan keterampilan di Kabupaten Bovendigul. Nah, itu luar biasa untuk prestasi kita. Franky juga menambahkan, selama kurang lebih 7 tahun, Yayasan Anugerah Terindah telah terakreditasi B dan telah melepaskan siswa-siswi ke jenjang pendidikan berikutnya sekitar 500 lebih siswa, serta jumlah siswa-siswi TKB dari tahun ke tahun meningkat hingga tahun ini mencapai 66 siswa-siswi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak-pihak yang telah mendukung sehingga Yayasan Anugerah Terindah mendapatkan pencapaian-pencapaian selama 7 tahun ini. Dalam arahannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Matias Kainon, mengatakan, untuk PAUD Anugerah Terindah sudah mempunyai NPSN sekolah, yang artinya sekolah ini sudah tercatat di Jakarta dan sudah diakui oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi bahwa sekolah ini resmi, sehingga Bapak, Ibu,
para orang tua murid yang menyekolahkan anaknya di PAUD Anugerah Terindah tidak perlu diragukan. Kalau kita lihat PAUD ini, seperti yang tertulis di depan kita, PAUD ini sudah mempunyai MPSN sekolah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Yayasan. Artinya bahwa sekolah ini sudah tercatat di Jakarta dan diakui di Jakarta oleh Kementerian Riset dan Teknologi, bahwa sekolah ini resmi, sehingga Bapak Ibu para orang tua murid yang menitipkan atau memberikan kepercayaan kepada PAUD Anugerah tidak perlu diragukan. Mungkin itu yang perlu saya garis bawahi. Matias Kainon juga menambahkan, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Bovendigul ada 104 SD yang beroperasional dan selebihnya belum beroperasional karena belum memenuhi syarat administrasi, salah satunya adalah NPSN sekolah. Mewakili pemerintah daerah, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bovendigul, Marius Batarok mengatakan, selama bertahun-tahun, PAUD Anugerah Terindah sangat hebat karena telah melahirkan generasi-generasi muda yang hebat-hebat. Dan namanya pendidikan tidak ada batasnya. Pendidikan akan terus berlanjut, yaitu dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Jadi tugas dari ibu dan bapak guru, yaitu membentuk karakter dan mental bagi para murid-murid. PAUD Anugerah Terindah ini bisa berbuat dalam berapa tahun ini sudah hebat. Sekali lagi kami harus memberikan apresiasi kepada PAUD ini. Luar biasa. Memang ketuanya pernah juga bincang-bincang tentang bagaimana ekses di negeri ini. Kalau anak negeri buktikan, bukan bicara banyak tapi bekerja, terus bekerja membangun negeri. Terima kasih banyak. Semoga yayasan ini bisa terus jalan. Bapak Ibu, guru, PAUD Anugerah Terindah, terus bersemangat. Proses pendidikan itu tidak ada batasnya. Dia jalan terus. Ya, PAUD, TK, SD, SMP, perguruan tinggi terus begitu. Dia jalan. Jadi Bapak Ibu guru tugasnya begitu, kita membentuk karakter mental manusia kecil itu. Ia juga menghimbau kepada orang tua bahwa tidak hanya ibu dan bapak guru yang mengajarkan anak-anak, tetapi para orang tua juga harus mendukung para guru, yaitu dengan mengajarkan anak-anaknya di rumah. Marius juga mengapresiasi kepada PAUD Anugerah Terindah karena telah mendukung pembangunan di Bovendigul dengan melahirkan anak-anak generasi penerus bangsa yang cerdas-cerdas. Tim Liputan mengabarkan. Pace-mace, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Saya, Romana Agnes, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pace-mace dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nup Bagen Gup Bagenep. Gup Bagenep Nup Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Selamat sore dan sampai jumpa.